adik-adik, kembali kita belajar matematika bersama Kak Dori. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena subscribe gratis. Video ini kita akan belajar perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan jika salah satu variabelnya naik atau semakin besar, maka variabel yang lainnya akan semakin besar dan semakin naik. Tetapi, jika salah satu variabelnya menurun atau semakin kecil, maka variabel yang lainnya akan semakin kecil juga. Contohnya, banyak pensil dengan harga pensil. Jika satu pensil harganya 2.000, maka 2 pensil harganya 4.000. Kalau 3 pensil harganya 6.000. Kita perhatikan dari sini ya adik-adik, dari 1 menuju 2 semakin naik, barangnya semakin banyak. 1 menuju 2 barangnya semakin banyak. Harga pensilnya juga akan semakin naik, semakin besar. 2.000 ke 4.000 semakin bertambah, semakin besar atau semakin naik. Kalau kita lihat pada grafiknya akan naik. Karena di sini harganya naik, barangnya naik, maka grafiknya juga akan naik. Tetapi jika barangnya turun, satu variabel yang ini turun, maka variabel yang lainnya akan turun, sehingga grafiknya akan menurun. Untuk lebih pahamnya, kita akan lanjut ke latihan-latihan soalnya. Soal yang pertama, untuk menjamu 120 orang diperlukan 45 roti. Jika disediakan 60 roti, maka banyaknya orang yang dapat dijamu ada titik-titik orang. Pada soal yang pertama terdapat 2 variabel. Yang pertama adalah tamu. Variabel yang kedua adalah banyaknya roti. Tamu sama banyaknya roti adalah perbandingan senilai. Jika tamunya semakin banyak, maka roti yang diperlukan akan semakin banyak juga. Jika tamunya semakin sedikit, maka roti yang diperlukan akan sedikit juga. Ini merupakan perbandingan senilai. Contoh perbandingan senilai yang lain adalah yang pertama, harga bensin dengan banyak bensin. Perbandingan harga bensin dengan banyak bensin. Yang kedua, banyak barang dengan harga barang yang dibeli. Perbandingan banyak barang dengan harga barang yang dibeli. Yang ketiga, perbandingan jumlah bensin dengan jarak tempuh. Kita akan lanjut yang ini. Variabel pertama adalah tamu. Variabel kedua adalah banyak roti. Kita akan buat tabel. Di sini ada tabel dengan 2 kolom karena terdapat 2 variabel. Kolom yang pertama kita buat tamu. Dengan satuan orang. Kolom yang kedua, kita buat banyaknya roti. Dengan satuan roti. Kita perhatikan 120 orang. Berarti kita tulis di sini 120. Satuannya orangnya tidak usah ditulis lagi satuan orangnya. Lanjut, diperlukan 45 roti. Jadi
Di sini kita buat 45. Jika disediakan 60 roti, kita buat di sini di bawah 45, 60. Maka banyaknya orang yang dapat dijamu ada titik-titik-titik orang. Kita buat variabel X. Kita perhatikan ya adik-adik. 45 menuju ke 60. Kita lihat dulu yang lengkap. 45 menuju ke 60. Semakin besar atau bertambah. Kita buat tanda simbol tambah. Kita tulis bertambah. Kita perhatikan ini 120 menuju X. Apakah bertambah atau berkurang? Jika 120 orang, rotinya 45. Jika ada roti 60, apakah orangnya lebih dari 120 atau kurang dari 120? Jika orangnya banyak, maka diperlukan roti yang banyak. Jika orangnya sedikit, maka diperlukan roti yang sedikit. Di sini rotinya bertambah, maka orangnya pastilah bertambah. Kita buat di sini bertambah. Bertambah. Kalau sama-sama bertambah, merupakan perbandingan senilai. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika sama-sama berkurang, merupakan perbandingan senilai. Lanjut. 120 per X kita buat di sini. 120 orang per X sama dengan 45. Satuannya roti. 45 roti per 60 roti. Kita akan gunakan kali silang. (120 orang dikali 60 roti. 120 orang dikali 60 roti sama dengan 45 roti dikali X. 45 roti kali X. Kita akan menentukan nilai X. Maka 45 roti kita pindahkan ke posisi sini. Ini kita pindahkan ke sini. Kita akan jadikan X sama dengan. Kita tulis dulu yang di ruas kiri. 120 orang dikali 60 roti. Kita perhatikan operasi hitungnya. Perkalian. Pindah ruas menjadi pembagian per 45 roti. Sama dengan X. Di sini X-nya ada di posisi kanan. Kita akan pindahkan ke posisi kiri. Menjadi X sama dengan. X sama dengan 120 orang dikali 60 roti per 45 roti. Kita akan gunakan sistem coret. Kita perhatikan satuannya. Pembilang
ada roti, penyebut ada roti. Sama-sama dicoret. Lanjut, 120 dan 45. Sama-sama dibagi 15. 120 dibagi 15, 8. 45 dibagi 15, 3. Kita perhatikan, penyebutnya 3, pembilangnya ada angka 60. Sama-sama bisa dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 60 bagi 3, 20. X sama dengan 8 orang dikali 20. 8 dikali 20, 160. Satuannya orang. Jadi X-nya sama dengan 160. Kita buat 160. Banyaknya orang yang dapat dijamu ada 160 orang. Terbukti, kita perhatikan ya adik-adik, variabel tamunya bertambah dari 120 bertambah menjadi 160. Banyaknya roti, variabel yang kedua juga bertambah dari 45 roti menjadi 60 roti. Merupakan perbandingan senilai. Kalau kita lihat dari tabel, bisa juga adik-adik langsung mengerjakan seperti ini. Di sini langsung saja dikali silang. Langsung saja dikali silang. 120 dikali 60. Kita tulis di sini 120 orang dikali 60 roti sama dengan 45 dikali X. 45 roti dikali X. Bentuk ini, perhatikan ya adik-adik, bentuknya yang ini sama seperti bentuk yang ini. Bisa adik-adik tulis ulang seperti ini dengan sistematika yang berurutan. Bisa juga adik-adik langsung saja dari tabel ini bisa dikali silang. 120 dikali 60 sama dengan 45 dikali X. Tinggal menentukan nilai X-nya. X sama dengan, kita akan jadikan X sama dengan, setiap yang digandeng, angka yang digandeng sama variabel yang ditanya pasti akan jadi penyebut. 45 ini akan jadi penyebut. Kita buat per 45 roti. Sedangkan yang lainnya, angka yang berada di ruas yang lainnya pasti akan jadi pembilang. 120 orang dikali 60 roti. Jadi sama saja adik-adik seperti yang ini. Yang ini sama seperti yang ini. Tinggal adik-adik pilih. Mau seperti ini bisa, mau seperti ini juga bisa. Kita akan lanjut ke latihan yang kedua. Sebuah sepeda motor memerlukan 8 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 336 km. Berapa jarak yang bisa ditempuh
jika disediakan 5 liter bensin. Pada soal nomor 2 ini terdapat 2 variabel. Variabel yang pertama adalah bensin dengan satuan liter. Variabel yang kedua adalah jarak dengan satuan kilometer. Kita buat variabel yang pertama di sini, bensin. Satuannya liter. Variabel yang kedua, di sini kita tulis jarak. Satuannya kilometer. Kita perhatikan 8 liter. Kita tulis di sini 8 untuk menempuh jarak sejauh 336 km. Berapakah jarak yang ditempuh? Berarti yang ditanya adalah jarak. Jarak kita buat Y. Variabel Y. Jika terdapat 5 liter bensin. Kita buat di sini 5. Perhatikan ya adik-adik. Bensinnya dari 8 liter menjadi 5 liter. Berkurang. Kita tulis di sini negatif. Artinya berkurang. Dari 336 km menuju X, apakah bertambah atau berkurang? 8 liter untuk jarak 336 km. Kalau bensinnya semakin sedikit, 5 liter, apakah jaraknya semakin jauh dari 336 km atau semakin dekat? Semakin dekat, artinya berkurang jaraknya dari 336 km. Otomatis semakin berkurang. Jika bensinnya banyak, pasti dapat menempuh jarak yang jauh. Tetapi jika bensinnya sedikit, hanya dapat menempuh jarak yang dekat-dekat saja. Ini merupakan perbandingan senilai. Kita tulis di sini 8 liter per 5 liter sama dengan 336 km per Y. Kita akan gunakan kali silang. Delapan liter dikali Y. Sama dengan 336 km dikali 5 liter. Kita akan menentukan nilai Y sama dengan, kita pindah ruas. 8 liter kita pindahkan ke posisi kanan. Kita tulis dulu yang di ruas kanan. Delapan liter berada di ruas kiri. Pindah ruas, kita perhatikan operasi hitungnya. Perkalian, pindah ruas menjadi pembagian per
8 liter. Jadi 8 liter ini akan dijadikan penyebut. Yang digandeng sama variabel yang ditanya pasti akan jadi penyebut. Kita akan gunakan sistem coret antara pembilang dan penyebut. Perhatikan satuannya, sama-sama liter. Kita coret. 336 sama 8 sama-sama dibagi 8. 336 dibagi 8, 42. 8 dibagi 8, 1. Y sama dengan 42 km dikali 5 per 1. 42 dikali 5, 210. Satuannya kilometer. Jadi, jarak yang kedua, kita memperoleh nilai Y-nya sama dengan 210 km. Dari tabel ini bisa kita langsung saja dikali silang. 8 dikali Y sama dengan 336 km dikali 5 liter. Bentuk ini sama seperti bentuk yang ini. Oke adik-adik, kesimpulannya, jadi jarak yang bisa ditempuh jika tersedia 5 liter bensin adalah 210 km. Oke semuanya, kita telah mempelajari 2 contoh soal perbandingan senilai. Contoh soal yang pertama, jika variabelnya diperbesar, maka variabel yang lainnya akan semakin besar. Contoh yang kedua, jika variabelnya diperkecil, maka variabel lainnya akan semakin kecil. Oke adik-adik, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena subscribe gratis. Terima kasih. Bye-bye.